yang biasanya dilakukan semodel SYL itu Ya, ada di kepala daerah sebenarnya, wali ya, kota, bupati, Bupati, gubernur. Ya. Gubernur. Nah, ini apakah sebenarnya bawaan dari daerah yang karakternya atau cara korupsinya itu dibawa ke Jakarta sebagai menteri? Kurang Karena lebih kan seperti itu. karena Ya, modelnya SYL ini kan bukan style korupsinya kementerian ya. ya bukan stylenya kementerian, meras-meras begitu sangat jarang itu kalau sampai itu terlalu vulgar itu. Ya. Gampang dilaporkan dan itu sejak dia masuk kira-kira tahun 2019 di Kementerian Pertanian tahun 2020 itu sebenarnya sudah ada laporan ke KPK itu. Oh gitu. Jadi iya otomatis kan dilaporkan oleh pejabat-pejabat yang merasa diperas. Lah ini kok lain ini stylenya ini sama-sama dari parpol kok berbeda sekali ini begitu. Yang sebelumnya kan juga terkena itu. Ya. Tapi ini lebih vulgar ini. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di program Buka Kartu di kanal 1 Visi Utama. Hari ini kita menghadirkan tamu istimewa, Pak Muhammad Yasin, atau lebih tepatnya Dr. Muhammad Yasin. Saya ingin jelaskan sedikit narasumber kita hari ini, ya. Siapa beliau gitu ya. Pak Yasin itu adalah Wakil Ketua KPK periode 2007-2011. Beliau kalau kita runtut dari background pendidikannya pernah kuliah di Brawijaya gitu ya, S1, kemudian S2-nya di Technological University of Philippines, itu S2, kemudian juga S3-nya di Adamson University of Manila, Filipina juga. Nah, setelah menjadi Wakil Ketua KPK selama 2007-2011, Pak Yasin kemudian menjadi Kepala Inspektorat Kementerian Agama dari 2012 hingga 2016. Pernah juga karirnya sebelum menjadi Wakil Ketua KPK adalah Kepala Biro Perencanaan KPKPN gitu ya. Jadi sahabat integritas kalau belum tahu apa itu KPKPN, ini adalah Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara yang institusinya itu ada sebelum KPK. Jadi fungsi pemeriksaan LHKPN kemudian dilebur di KPK. Pernah juga jadi Direktur LHKPN KPK, Direktur Litbang KPK, sampai akhirnya menjadi Wakil Ketua KPK. Jadi kalau kita ngobrol soal korupsi dengan Pak Yasin, tentu tidak ada salahnya sama sekali karena beliau adalah narasumber yang kompeten. Apa yang akan kita bahas? Kita akan membahas korupsinya SYL. Karena ini sedang masuk dalam tahap persidangan, kita akan bahas dengan Pak Yasin, apa sih masalah-masalah yang dihadapi oleh birokrasi berhadapan dengan pejabat politik pada tingkat menteri, sehingga kok seakan-akan mereka nggak sanggup menghadapi, menolak, mengatakan tidak gitu ya. Padahal kampanye KPK itu katakan tidak pada korupsi, jujur itu hebat, dan lain sebagainya. Kita akan sapa dulu Pak Yasin. Pak Yasin, apa kabar? Alhamdulillah baik nih Bung Adnan. Pak Yasin, terima kasih untuk waktunya Pak Yasin. Ya, sama-sama. Pak Yasin sekarang ini aktivitasnya lebih banyak mengajar ya Pak ya? Ya, mengajar di beberapa universitas, ada yang S1, S2, dan S3. S3 lebih banyak membimbing disertasi sebagai co-promotor. Ini kampus-kampus yang diajar sama Pak Yasin ini apakah juga ribut-ribut soal UKT Pak? Ya, apalagi di UIN. Ya, saya kan juga ngajar juga di UIN. Jadi perguruan tinggi keagamaan negeri itu menjadi berbadan hukum, sehingga stylenya niru yang PTAN, perguruan tinggi negeri, sehingga bisa mendesain tarif-tarif yang dibebankan kepada mahasiswa itu memberatkan. Jadi kita sebenarnya tidak menginginkan itu ya. Kalau dulu banyak sarjana dari kalangan masyarakat lemah ekonomi, sekarang sulit itu. Ya, ini harus pendidikan untuk orang kaya. Nah, pendidikan untuk orang kaya. Itu Pak Yasin, ya. Ini memang isu lain ya yang juga yang
yang tentu memprihatinkan ya soal UKT itu ya, karena demonya terjadi di mana-mana. Di satu sisi kampus juga belum terbuka tuh untuk menunjukkan kebutuhan-kebutuhan yang lebih real dari sisi mereka itu apa saja, sehingga lebih akuntabel, lebih transparan. Mahasiswa, orang tua juga bisa berpartisipasi gitu ya di dalam perencanaan di kampus. Tapi itu hal lain. Hari ini kita akan membahas soal korupsinya mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Mengejutkan karena sepertinya kok korupsinya itu telanjang sekali, kasar gitu ya kalau kita bisa mengatakan demikian. Modus korupsinya SYL itu kan mulai dari penyalahgunaan dana operasional menteri, kemudian pemerasan kepada anak buahnya, juga termasuk pemerasan kepada vendor, entah secara langsung atau melalui anak buahnya. Jadi kalau dikumpulkan selama periode 2020-2023 atau 3 tahun lebih itu, menurut KPK, SYL ini menerima 44,5 miliar. Nah, kebutuhannya untuk apa saja? Nah, ini yang menarik Pak Yassin. Mulai dari ulang tahun cucunya SYL, membeli mobil Innova untuk putrinya, membeli mobil Alphard untuk putranya, membeli emas, membeli skincare gitu ya. Bahkan ada makan minum harian yang per hari itu 3 juta, ada di situ membayar biduan dangdut, cicilan kartu kredit, pemeliharaan apartemen, dokter kecantikan, kado ulang undangan, umroh, bahkan kurban dan parfum misalnya. Itu baru beberapa yang muncul di persidangan. Kalau dilihat dari model korupsi yang dilakukan ya oleh SYL, setidaknya karena posisinya sebagai tersangka hari ini, apakah selama Pak Yassin misalnya menjadi wakil ketua KPK menemukan juga model-model semacam ini Pak, yang keluarganya itu memang akhirnya disupport sepenuhnya karena jabatannya dengan menggunakan powernya dan menggunakan anggaran negara untuk keperluan-keperluan pribadi? Ya, jadi banyak contoh, tapi tidak pada yang banyak ya, tidak pada level menteri, yaitu bupati, wali kota, begitu seperti itu, dan gubernur. Oh, kalau kepala daerah itu mirip-mirip lah Pak Yassin ya? Ya, mirip-mirip. Itu, jadi kita pernah menangani di Sulawesi Utara itu juga begitu. Jadi karena sikap hedon itu ya hedonisme itu kemewahan, itu mencukupi keluarganya, anak dan istrinya itu dengan cara berlebihan dengan menyimpangkan anggarannya. Tapi itu kaitannya kan dengan pengadaan barang dan jasa, kemudian suap. Suapnya merembet kemana-mana kalau sudah dimulai dari atasan begitu. Atasan kan ke bawahnya, tingkat eselon 1, eselon 2 suruh store. Eselon 1, eselon 2 kan duit dari mana dia kalau tidak dari pengadaan barang dan jasa. Tuh, ya, nyuri-nyuri di situ Pak ya? Ya, nyuri di situ serta meras kepada penyedia barang dan jasa. Jadi suppliernya juga, rekanan itu juga diperas untuk target ini. Kalau kamu ingin menang di dalam pengadaan barang dan jasa, kamu harus begini, store begitu. Jadi akhirnya merambat kemana-mana. Itu seperti itu sampai kepada penyalahgunaan anggaran. Masuk lagi kepada TPPU, itu tindak pidana pencucian uang, kemana-mana uang itu mengalir kan. Untuk beli mobil beli apartemen dan macam-macam lah ya. Transfer dari ada yang setorannya cash, ada yang setorannya itu melalui transfer kan seperti itu, sehingga kan itu tindak pidana pencucian uang dengan cara-cara seperti itu, dengan kebutuhan yang seharusnya untuk tidak dipenuhi juga tidak masalah. Misalnya anaknya minta ini ya ditunda dulu, ngumpulin duit dulu. Nah, kalau dia tuh berintegritas kan seperti itu. Masalahnya kan integriti dan honesty itu dari para pejabat itu. Kalau kita telisik itu karena korupsi dari partai politik itu disurvei oleh Transparansi Internasional dan juga pihak-pihak yang lain, misalnya Political Economic Risk Consultancy itu ya dari partai politik itu lah. Mereka itu umumnya dari parpol-parpol itu.
Jadi orang-orang yang dipindah dari itu jadi gubernur. Kemudian karena kontribusi ke partainya jadi menteri. Jadi tidak bisa menghilangkan dan memang tidak pernah menjadi pegawai berkarir berjenjang dari bawah, terus kemudian mengalami apa itu namanya program-program pendidikan pelatihan termasuk pendidikan anti korupsi itu nggak dapat dia. Dapat Pak Yasin, enak ya. saya mau coba balik ke tadi ya, pernyataan Pak Yasin di awal bahwa yang biasanya dilakukan semodel SYL itu ada di kepala daerah sebenarnya, wali kota, bupati, gubernur. Nah, ini apakah sebenarnya bawaan dari daerah yang karakternya atau cara korupsinya itu dibawa ke Jakarta sebagai menteri? Kurang lebih seperti itu. Karena kan yang namanya kepala daerah itu dia itu bisa meng-create anggaran. Ada aturan-aturan yang tidak ada dibuat oleh kepala daerah, bupati, wali kota, atau gubernur, itu. Seperti itu. Karena modelnya Pak Yasin, mohon maaf, karena modelnya SYL ini kan bukan style korupsinya kementerian ya? Iya. Kalau bisa dibilang begitu ya. Ya, bukan stylenya kementerian, meras-meras begitu sangat jarang itu kalau sampai itu terlalu vulgar itu. Ya. Gampang dilaporkan dan itu sejak dia masuk kira-kira tahun 2019 di Kementerian Pertanian, tahun 2020 itu sebenarnya sudah ada laporan ke KPK itu. Oh gitu. Jadi, iya, otomatis kan dilaporkan oleh pejabat-pejabat yang merasa diperas. Lah ini kok lain ini stylenya ini. Sama-sama dari parpol kok berbeda sekali ini, begitu. Yang sebelumnya kan juga terkena itu. Ya. Kasus semacam ini, yaitu pengadaan daging sapi dan lain sebagainya itu yang ada di Kementerian Pertanian. Itu. Tapi ini lebih vulgar ini. Karena Narget menyuruh sekjen dan salah satu direktur itu untuk mengumpulkan dana itu. Jadi untuk keperluan-keperluan antara lain yang disebutkan di dalam pemberitaan itu kan ada nyicil mobil, membelikan anak, terus kemudian juga untuk skincare untuk istrinya itu kan berlebihan. Dokter kecantikan. Ya itu hedon banget itu. Jadi yang seharusnya tidak dilakukan oleh orang yang selevel menteri yang punya tujuan untuk memperbaiki lembaganya. Itu yang jelas untuk mencari duit, itu bukan untuk memperbaiki lembaganya, mencapai visi dan misi organisasinya atau kementeriannya, kan tidak itu. Akhirnya yang dipikirkan adalah uang yang mengalir ke dirinya untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, hedonismenya di situ. Itu Bung Adnan. Pak Yasin. Masalahnya. Ini kan kalau balik lagi ke pengalaman Pak Yasin sebagai orang yang juga pernah ada di beberapa posisi jabatan yang fungsinya itu kira-kira samalah, pengawasan, pemberantasan korupsi gitu ya. Pak Yasin juga pernah ada di posisi sebagai kepala inspektorat di Kementerian Agama, yang mana ini mestinya menjadi salah satu fungsi kontrol mereka terhadap birokrasi gitu ya yang ada di dalam pengendaliannya. Nah, apakah sebenarnya dalam konteks menteri dia itu sebenarnya nggak ada yang ngawasin, Pak? Kepala inspektorat itu nggak bisa lah ngawasi menteri itu gitu. Kira-kira gimana Pak penjelasannya? Ya, dugaan Bung Adnan itu betul. Jadi karena yang namanya kalau di kementerian kan Irjen, Inspektorat Jenderal. Kepala inspektoratnya itu namanya Irjen. Irjen membawahi banyak eselon 2 sebagai inspektur, ada inspektur investigasi, ada inspektur wilayah. Itu tidak bisa melakukan pencegahan dan pengawasan secara bagus, dan apabila ada kebetulan sudah dibentuk inspektur investigasi dilarang untuk melakukan investigasi. Nah, jadi dilarang untuk melakukan investigasi. Jadi fungsinya investigasi tapi nggak boleh melakukan investigasi. Ya sih, ya kecuali saya yang kebetulan pada waktu itu kan ikut sebagai peserta dari open recruitment itu di instansi lain. Jadi sebagai kepala lembaga administrasi negara.
Nah, dari banyak peserta itu, dari 100 itu tinggal 3 masuklah ke kabinet, yaitu tim ya TPA lah, tim penentu akhir yaitu untuk jabatan itu. Nah, dari presiden ini Pak Yasin ini kok seperti nama di KPK, oh ya gitu Pak Tipu Alam, ini orang dari KPK. Nggak cocok nih, cocoknya jadi pengawas. Sehingga dari konteks itu, saya disuruh milih. Kalau di LAN nggak cocok, kalau misalnya di pengawas, sebagai Inspektur Jenderal mau apa enggak Pak Yasin? Kalau memang keamanannya di sana ya saya terima, saya bilang begitu. Ini zamannya Pak SBY berarti Pak ya? Iya, zamannya Pak SBY. Nah, terus saya sebagai pejabat eselon 1 di sana, konteksnya di sini saya jelaskan sampai sebegitu itu karena saya tidak ditunjuk oleh menteri. Jadi saya tidak kepotangan budi oleh Menteri Agama saat itu, sehingga saya bisa melakukan pengawasan secara maksimal. Apalagi rekan-rekan saya di KPK itu selalu bilang kalau ada sesuatu ya sesuai dengan Inpres nomor 5 tahun 2004 kan suruh melaporkan ke penegak hukum gitu. Ya kalau dimintain data iyalah gitu. Tapi kalau lapor langsung kan kurang elok sebagai irjen, saya bilang gitu. Nah itulah sebabnya saya tidak terikat oleh hubungan pengangkatan menteri, karena saya tidak diangkat oleh menteri tapi ikut open recruitment terbuka itu, walaupun di tempat lain tapi pada akhirnya saya ditempatkan tim penilai akhir atau TPA itu yang anggotanya presiden, wakil presiden dan menteri itu setuju saya ditempatkan di Kementerian Agama sebagai pengawas. Begitu Bung Adnan. Kalau bicara mengenai kepala inspektorat atau inspektorat jenderal yang dari kementerian atau di badan atau di lembaga lain termasuk sampai di kabupaten itu tidak ada fungsi untuk mencegah dan mengawasi, bahkan ikut menutupi kasus korupsi. Jadi permasalahan mereka pokok. Ada digaji karena APBN atau APBD menggaji mereka, iya, fungsinya untuk ngawasi tapi nggak jalan, malah ikut korupsi, malah korupsi. Misalnya irjen dan salah satu inspektur di Kementerian Desa nyuap Tortama yang ada di BPK kan ditangkap KPK tahun 2018. Iya, irjen kok deal mengenai WTP itu ya, status opini WTP itu juga diperjualbelikan gitu oleh oknum yang ada di BPK. Nah ini kan luar biasa. Begitu. Jadi singkat kata memang pengawas internal bentuknya adalah di irjen atau apa itu namanya inspektur utama kalau di lembaga ya, di bupati itu inspektorat kota dan inspektorat kabupaten, inspektorat provinsi itu sebanyak itu jumlahnya tidak berfungsi untuk melakukan pencegahan korupsi atau kasarnya makan gaji buta akhirnya seperti itu. Dan Pak itu Yasin, ya kan sebagai kepala inspektorat itu tugasnya cukup berat ya, karena ya, musuhnya juga pasti banyak ya. Musuhnya banyak dan dikendalikan oleh menteri. Kamu jangan macam-macam, udah nurut itu kalau inspektorat yang diangkat oleh menteri gitu. Nah Pak Yasin sendiri selama pengalaman jadi kepala inspektorat artinya ada gesekan juga dengan menteri dalam beberapa hal. Ya, jadi begini, kalau saya misalnya diminta auditnya di mana? Di lembaga-lembaga yang harus mendapatkan persetujuan menteri untuk melakukan audit, misalnya di lembaga luar Kementerian Agama, di Basnas, kita melakukan audit. Temuan aslinya yang saya paparkan ya, menterinya diam, jadi tidak bergerak apa-apa atas temuan-temuan itu. Terus kemudian paparan saya mengenai orang yang menyangkut eselon 1 gitu kita paparkan. Pak Menterinya juga diam itu tidak merespon apa-apa. Nah, kebetulan ada penegak hukum yang minta, nah kita kasih, dia minta kan. Kalau sesuai dengan Inpres nomor 5 tahun 2004 kan harus kita kasih. Kita tidak bisa itu menolak permintaan penegak hukum. Penegak hukumnya itu antara lain ya kejaksaan dan KPK itu yang sempat minta ke kami itu seperti itu, kita nggak bisa menolak lah, dia yang mematangkan dari data yang kita miliki itu.
Jadi Itu kasus. gimana? Jadi kasus itu. Nah, Pak Yasin disalahkan lah dengan itu. Ya, disalahkan anggota DPR dan juga pihak-pihak lain. Nah, ini kok malah dijorokkan ke penegak hukum begitu. Nah, Konotasinya seperti itu. itu yang saya juga atau mungkin juga dipikirkan oleh para sahabat integritas ya Pak Yasin ya. Ketika Ya, kita itu mengungkap ya, karena sistem pengawasan itu harus jalan kan salah satunya memang ya mengungkap gitu ya. ya. Kalau ada masalah. Itu kok malah kemudian dipersepsikan membuka borok, menjatuhkan teman sendiri, Membakar lumbung. membakar lumbung dan lain-lain, Pak. Ini kenapa muncul pandangan semacam ini, Pak Yasin? Ya, karena semuanya, hampir semua itu, kira-kira 99% itu yang namanya inspektorat itu ya mengamankan, bukan kok mencegah korupsi. Kalau terjadi misalnya kekeliruannya sudah berindikasi pidana pun juga harus diturunkan hanya pelanggaran, misalnya saja pelanggaran etik atau katakanlah ya pelanggarannya juga diturunkan lagi menjadi pelanggaran sedang, peringatan gitu. Sehingga kita yang diharapkan oleh berdirinya inspektorat itu sampai sekarang ya menurut saya itu tidak berfungsi apa-apa kecuali yang melindungi justru orang-orang yang melakukan penyimpangan di dalam bagaimana menutup seakan-akan tidak ada borok. Itu prestasi dari Irjen atau inspektorat itu seperti itu yang sekarang ini. Sehingga tetap dipelihara oleh menteri yang bisa seperti itu. Jadi lebih baik dilebur sama Satpol PP kali Pak ya. Karena tugasnya Ya. mengamankan. Nah ini tidak berfungsi lah itu. Itu sampai sekarang belum, yaitu secara sistem administrasinya belum ada itu reformasi di bidang pengawas internal. Ini yang perlu digagas oleh teman-teman dari integritas itu harus ke sana arahnya. Ada wujudnya, ada struktur organisasinya kok tidak berfungsi. Kok di lembaganya malah banyak korupsi lah. Kamu kerjamu apa? Gitu loh. Nah ini kan bisa ditanyakan seperti itu. Beda dengan saya, bukan saya muji sendiri ya, bisa ditanyakan ke beberapa pihak. Beda dengan saya di Kementerian Agama. Kalau saya tidak bisa mencegah korupsi, ya lebih baik tidak menjabat sebagai Irjen, saya bilang itu. Minimal mencegah korupsi, memperbaiki sistem yang ada di dalam, melakukan reformasi birokrasi dimulai dari instansinya. Kalau yang bisa melakukan reformasi birokrasi kan KPK, terus kemudian Menpan, Kementerian Dalam Negeri itu kan bersama-sama dengan Kementerian Keuangan itu melakukan government reform, tapi kan juga nggak terlaksana itu, gandol semua akhirnya. Gitu, Nah, ini yang terakhir saya mau tanyakan ke Pak Yasin. Iya. Tadi analisisnya mengatakan ya kasus SYL itu menjadi sesuatu yang nggak terelakkan, begitu juga dengan kasus-kasus lain ya, yang melibatkan terutama pejabat politik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat itu karena fungsi pengawasan internalnya itu lumpuh. Ya, lumpuh. Dan lumpuhnya itu bukan lumpuh sebelah lah, lumpuh total gitu ya. Lumpuh total. Karena dikendalikan menteri. Ini bagaimana mendekonstruksi Pak fungsi inspektorat sehingga mereka itu bisa menjadi ya unit yang tadi mampu melakukan pencegahan korupsi, bahkan ikut terlibat dalam mendesain sistem kelembagaan yang lebih aman dari korupsi. Karena fungsi pencegahan itu kan selain mendeteksi juga akhirnya harus mereform gitu ya. Beberapa proses bisnis katakanlah yang dianggap rentan terhadap korupsi, suap menyuap, gratifikasi. Nah ini apa skenario kebijakan yang bisa didorong sehingga inspektorat itu nggak hanya banyak orangnya, gajinya sudah keluar dari APBN, APBD, tapi outputnya nggak ada. Nah ini kita berharap kan inspektorat ya fungsinya pencegahan tadi gitu. Kira-kira apa yang bisa dilakukan Pak untuk memperbaiki masalah yang sebenarnya cukup struktural ya, karena sampai hari ini itu nggak bisa diselesaikan. Nah, kalau menurut saya itu kalau kita melakukan katakanlah reform total, yaitu government
organization structure yang dirubah itu terlalu berat. Yang gampang ya seperti yang saya alami ini, bahwa inspektur jenderal itu harus open recruitment. Kan sudah ada open recruitment sekarang. Open recruitment. Open recruitment dan tidak diusulkan hanya dari kalangan internal, dari eksternal juga. Itu. Terus yang menentukan itu adalah tim penilai akhir, yaitu presiden dan wakil presiden serta jajaran menteri. Tapi harus dasarnya adalah untuk menciptakan katakanlah suatu kementerian yang bersih, bebas dari korupsi. Jadi jangan ada titipan dari menteri sehingga dia pakai dengan menterinya. Jadi dari luar itu syukur kalau berpengalaman pernah ada di lembaga penegak hukum. Seperti saya kan sudah 8 tahun di KPK gitu. Jadi dari tahap pertama sebagai direktur, kedua dari unsur pimpinan, itu kan sudah cukup itu untuk menjadi inspektorat. Walaupun kalau dari stratifikasi saya turun. Ya. Dari wakil ketua KPK ke dirjen itu turun, ya turun level lah begitu. Tapi ya nggak apa-apa kan demi kebaikan itu. Jadi yang gampang seperti itu, enggak usahlah itu membuat suatu struktur organisasi pemerintah yang baru, yang langsung lapor kepada presiden, enggak usah begitu. Seperti yang saya alami itu, saya juga enggak diikat oleh menteri. Karena menteri enggak merasa mengangkat saya. Itu loh. Yang angkat siapa? Presiden melalui TPA, yang sekarang sudah ada, menurut saya, tim penilai akhir itu. Dan open recruitment. Apa menterinya itu juga nggak enak sama Pak Yasin karena Pak Yasin mantan orang KPK nih, kalau saya apa-apain bisa ngamuk ini. Ya makanya paling tidak berpengalaman di penegak hukum begitu loh. Jadi isu terakhir itu saya kan diisukan ya, dilaporkan ke presiden dari orang-orang tertentu. Saya 5 tahun di Kemenak itu, biasanya kalau irjen itu hanya 2,5 tahun, paling lama 3 tahun untuk pengalaman yang itu. Saya sampai 5 tahun diisukan bahwa saya ini menghambat keluarnya anggaran, padahal juga enggak. Silakan asalkan sesuai dengan aturan yang berlaku, silakan dipakai, tapi jangan dihambur-hamburkan, enggak ada output, saya bilang begitu, sesuai dengan aturan perundangan gitu. Jadi dengan cara itu enggak usah merubah struktur organisasi di dalam pemerintahan, enggak usah, dengan cara yang dibenahi seperti itu. Syukur kalau dari luar apa itu namanya, kementerian yang bersangkutan. Kalau sekarang kan dari BPKP masih nurut sama menteri. Yang sekarang ini misalnya Menteri Agama yang sekarang ini kan dari BPKP juga. Takut sama Pak Menteri. Ya, terus, bukan saya menyampaikan, saya juga enggak. Ya. Karena yang nunjuk menteri ya. Ya, dilantik ya itu ditunjuk oleh menteri. Ya, kalau kami dulu TPA-nya ya tuh langsung dari presiden. Apa itu tidak bisa dihidupkan seperti itu, sehingga independensi dari seorang irjen itu bukan kok harus bermusuhan dengan menteri, harus mengingatkan kepada Pak Menteri gitu. Tapi kalau ada penyimpangan ya harus berani mengambil tindakan. Misalnya hukuman berat dilaporkan ke menteri. Kalau menteri yang nggak bisa, nah, nanti kan penegak hukum ada yang meminta gitu loh, serahkan ke penegak hukum sesuai dengan Inpres nomor 5 tahun 2004 itu sekarang masih ada hidup itu substansinya, itu diubah-ubah menjadi Inpres yang baru, itu masih ada, hanya saja irjennya nggak berani melaporkan itu ke penegak hukum gitu loh, padahal itu kan instruksi presiden. Kenapa KPK mengatakan laporan kasus korupsi ke KPK itu tidak ada yang dari inspektorat. Dari semenjak tahun 2004 sampai 2011 terakhir saya di sana nggak ada yang dari inspektorat. Ada. Kecuali di Lampung Tengah atas kejadian di kabupaten yang melaporkan adalah inspektorat provinsi. Satu itu selama periode 8 tahun itu. Bukan berarti nggak ada korupsinya Pak ya, tapi nggak berani ngelapor ya. Nggak berani ngelaporin gitu ya, cobalah itu. Ya. Usulan tadi menarik. Satu, supaya inspektoratnya berdaya, rekrutmen harus terbuka. Iya. Kalau bisa berasal dari luar, bukan dari dalam.
punya pengalaman latar belakang di bidang penegakan hukum, Iya. ya, dan juga Iya. investigasi tentu saja. Iya. Dan yang keempat, harus ditunjuk oleh presiden. Ya, untuk keputusan terakhirnya presiden yang menentukan. Jadi mandatnya dari presiden. Gitu. Ya, mandatnya dari presiden itu yang paling mudah, nggak usah merubah struktur organisasi pemerintahan. Gitu, Bung Adnan. Oke, Pak Yasin, terima kasih banyak untuk waktu Ya, dan sama-sama. catatan rekomendasinya. Ini penting bagi pemerintah untuk dicermati, karena pemerintah sendiri juga selalu mengatakan pencegahan harus menjadi garda terdepan dalam penanganan korupsi, bukan penindakan. Jangan sampai ini hanya juga menjadi lip services, Lip services, ya cuma sekedar jargon-jargon kampanye, akan tetapi fungsi pencegahannya tidak diperbaiki sama sekali. Demikian sahabat integritas, bincang kita dengan Pak Yasin. Jangan lupa like, subscribe, dan share kanal kita, konten-konten kita. Semoga konten ini juga bermanfaat bagi sahabat integritas sekalian. Kita jumpa lagi di lain waktu. Sampai jumpa.